Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan integrasi numerik. Jadi di pertemuan sebelumnya kita telah membahas integrasi numerik yang menggunakan metode trapesium, baik yang menggunakan satu trapesium atau satu bias, lalu kemudian juga yang berkaitan dengan banyak bias, ya. Nah, untuk materi kita kali ini kita akan melanjutkan dengan metode Simpson. Jadi salah satu bagian dari topik integrasi numerik ini adalah metode Simpson, di mana ini merupakan salah satu cara untuk memperoleh hasil integrasi numerik, hasil penyelesaian dengan menggunakan integrasi numerik yang lebih teliti, yang dari yang menggunakan metode trapesium satu bias. Nah, jadi selain menggunakan metode trapesium banyak bias, maka dengan menggunakan metode Simpson ini kita akan juga bisa mendapatkan perkiraan penyelesaian yang lebih teliti. Nah, metode ini menggunakan polinomial, ya, untuk memberikan perkiraan hasil penyesuaian yang ingin dicapai. Ya. Jadi misalnya, kalau misalnya kita memiliki dua buah titik yang diketahui, misalnya pada sumber X itu X-nya sama dengan A dan X sama dengan B, lalu kemudian kita mengetahui berapa fungsi pada X sama dengan A atau FA, dan juga berapa nilai fungsi pada X sama dengan B atau B. Maka jika kemudian kita mengetahui kita mengetahui satu data di antara FA dan FB ini, atau di antara A dan B ini, misalnya itu adalah data pada X sama dengan C, dan kita juga mengetahui nilai FC, maka kita bisa menggunakan polinomial orde 2 untuk memberikan perkiraan penyelesaian dengan menggunakan metode integrasi numerik ini. Nah, karena kita ketahui bahwa jika kita memiliki 3 buah titik yang diketahui, maka kita bisa menggunakan polinomial orde 2 untuk menyelesaikan. Demikian halnya jika diketahui 2 buah titik tambahan yang diketahui di antara titik A dan B, di antara X sama dengan A dan X sama dengan B, maka kita tentu bisa menggunakan polinomial orde 3, karena kita membutuhkan 3 titik data yang diketahui, 4 titik data yang diketahui jika kita ingin menggunakan polinomial orde 3. Jadi misalnya ini adalah titik C dan ini adalah FC dan FD, ya. Jadi misalnya ini adalah FC dan ini adalah FD, ya. Berarti kita bisa sebutkan bahwa pada X sama dengan C dan X sama dengan D. Ya. Nah, untuk yang pertama, kita akan menggunakan polinomial orde 2, di mana ini juga dikenal dengan sebagai metode atau aturan Simpson sepertiga, ya. Jadi metode Simpson sepertiga ini menggunakan persamaan polinomial orde 2, ya, atau menggunakan persamaan parabola. Nah, di mana kalau menggunakan persamaan polinomial orde 2, tentu saja seperti yang kita bahas sebelumnya, kita akan membutuhkan 3 buah titik yang diketahui. Dalam hal ini seperti diperlihatkan di gambar, ya, bahwa ada 3 buah titik yang diketahui untuk kemudian menurunkan persamaan yang bisa Anda gunakan, yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan integrasi numerik dengan aturan Simpson atau metode Simpson sepertiga. Jadi dalam hal ini, jika Anda lihat di gambar 6 ini, gambar 6.6, titik yang diketahui adalah pada saat XI kurang 1, sehingga kita juga bisa mengetahui FXI kurang 1, ya. Jadi titik XI kurang 1, titik XI, dan titik XI tambah 1.
Lalu kemudian kita ingin mengetahui luasan daerah atau penyelesaian integral dari grafik yang ada, ya, dari grafik yang ada. Nah, kalau Anda kemudian baca kembali dari referensi yang kita sudah berikan ke Anda semua, maka ini akan mengantar kita untuk memperoleh bahwa untuk mengetahui luasan daerah yang ada di bawah kurva yang ini, yang cuma satu dia punya arsiran, satu arah dia punya arsiran, ya, itu adalah dengan menggunakan persamaan 6.16, yang kemudian kalau ini dikenal sebagai metode Simpson sepertiga, karena di sini ada delta X per 3, ada bagian dari persamaan ini adalah delta X per 3. Nah, karena seperti kita pelajari sebelumnya bahwa delta X itu adalah B kurang A per 2, kalau itu kemudian disubstitusi masuk ke persamaan 616 maksudnya, maka akan diperoleh persamaan 617 yang bisa memberikan menyelesaikan integral atau menghitung luasan daerah yang ada di bawah kurva ini, ya. Jadi yang kita ingin hitung adalah luasan daerah XI, ya, luasan daerah XI, di mana diperlihatkan kalau saya arsir kembali kira-kira yang ini luasan daerahnya. Seperti yang kita telah diskusikan sebelumnya bahwa salah satu fungsi dari penyelesaian integral itu adalah mencari luas daerah yang ada di bawah kurva, ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menggunakan persamaan 616 atau 617 ini untuk menyelesaikan contoh soal, ya. Nah, perlu Anda kembali lihat di persamaan 6.17 ini, ada beberapa bagian yang saya kira Anda harusnya sudah tahu bahwa misalnya nilai B itu mengindikasikan apa. Jadi nilai B itu adalah nilai batas atas, nilai A itu adalah nilai batas bawahnya, lalu kemudian FA itu adalah fungsinya ketika X sama dengan A, FC itu adalah fungsinya ketika X sama dengan C, dan FB itu adalah nilai fungsi ketika F sama dengan B. Nah, nilai C ini haruslah berada di tengah antara A dan B, ya, haruslah berada di tengah antara A dan B. Sebagai contoh, di soal nomor 4 ini diperlihatkan bahwa Anda diminta untuk menghitung hasil integral dari E berpangkat X dx dengan batas bawah 0, batas atas 4, dengan menggunakan aturan Simpson sepertiga. Nah, tentu saja kalau Anda merunut ke persamaan 6.17, Anda perlu tahu berapa nilai yang berada di antara 0 dan 4. Nah, kalau kita gambarkan, maka pada saat antara nilai X antara 0 dan 4, ya, nilai X antara 0 dan 4 tentu saja nilainya adalah 2. Maka FC dalam hal ini adalah pada saat nilai fungsi pada saat X sama dengan 2, ya. Nah, untuk menyelesaikannya saya kira sangat gampang. Anda tinggal masukkan nilai-nilai yang diketahui. Nilai B itu adalah 4, dia adalah batas atas, lalu nilai A itu adalah 0, dia adalah batas bawah, lalu per 6, ya. Lalu kemudian FA itu adalah, karena di sini fx adalah E berpangkat X, ya, fx adalah E berpangkat X, maka FA itu adalah nilai fungsi pada saat X sama dengan 0, berarti E berpangkat 0. Demikian juga dengan F4 kali FC adalah 4 dikali E berpangkat 2, lalu kemudian FB itu adalah E berpangkat 4 karena nilai B adalah pada saat X sama dengan 4. Nilainya Anda bisa lihat adalah nilai perkiraan yang dihasilkan atau luasan yang dicari atau hasil integral yang diperoleh itu perkiraannya adalah 56,7696, ya.
Namun karena ini adalah pendekatan numerik, dan kebetulan karena soalnya adalah soal yang bisa kita selesaikan secara kita bisa hitung ya, kita bisa hitung atau kita bisa selesaikan secara analitik, maka kita bisa mengetahui kira-kira berapa kesalahan dari nilai yang kita peroleh dengan pendekatan integrasi numerik. Nah, sama seperti sebelumnya, Anda masukkan nilai eksaknya, lalu nilai pendekatan numeriknya, sehingga diperoleh bahwa persen kesalahannya sekitar 5,917%. Ya. Saya kira ini sangat gampang untuk Anda. Nah, demikian juga kalau misalnya Anda diminta untuk menyelesaikan dalam bentuk data, sama seperti contoh-contoh yang kita kerjakan sebelumnya dengan menggunakan metode trapesium. Selanjutnya kita akan membahas aturan Simpson sepertiga dengan banyak bias. Nah, sama seperti dengan metode trapesium, aturan Simpson atau metode Simpson sepertiga ini bisa ditingkatkan tingkat ketelitian dari pendekatan yang dihasilkan atau hasil yang diperoleh ketika menyelesaikan sebuah persoalan integral, itu bisa ditingkatkan dengan memperbanyak jumlah bias, di mana bias-bias tersebut memiliki interval yang sama. Nah, jika kita melihat metode Simpson dengan banyak bias yang diperlihatkan di gambar 6.7 ini, tentu saja bahwa untuk memperoleh jumlah luasan yang berada di bawah kurva fx itu adalah merupakan penjumlahan dari keseluruhan bias atau bagian-bagian yang terlihat di dalam gambar. Dan ini semua bisa Anda lihat di persamaan 6.18. Jadi itu merupakan penjumlahan dari keseluruhan bagian bias yang ada di dalam gambar 6.7 ya. Lalu kemudian jika metode Simpson yang kita peroleh sebelumnya di persamaan 6.16, jika penyelesaian metode Simpson yang kita peroleh di persamaan 6.16 ini kemudian kita substitusi ke 6.18, maka kita akan memperoleh penyelesaian metode Simpson dengan banyak bias yang diperlihatkan di persamaan 6.19. Nah, perlu digarisbawahi bahwa metode Simpson ini berlaku untuk jumlah interval atau jumlah banyak bias genap. Ya. Nah, di persamaan 6.19 ini, Anda bisa lihat bahwa yang sedikit berbeda adalah Anda bisa lihat bahwa di sini ada sigma dari 4 kali sigma fxi, di mana i-nya itu adalah dimulai dari 1 sampai n kurang 1, di mana i-nya ini adalah bernilai angka ganjil. Jadi mulai dari 1, 3, 5, dan seterusnya. Hingga di bawah dari total jumlah interval. Jadi n itu adalah jumlah interval dikurang 1, dan ini adalah genap, sehingga karena jumlah intervalnya adalah genap, maka n kurang 1 itu pasti adalah ganjil. Nah, kemudian yang bagian yang lain adalah 2 kali sigma fxi, di mana i-nya itu adalah bilangan genap, jadi dimulai dari angka 2 hingga n kurang 2. Dan karena ini adalah jumlah n-nya adalah genap, maka n kurang 2 juga akan genap. Ya. Nah, untuk FA dan FB saya kira tidak jauh beda dengan aturan Simpson sebelumnya. Nah, sebagai contoh soal, kita bisa lihat di contoh 5. Jadi, soal yang sama di contoh 4, bahwa di soal ini, Anda diminta untuk menyelesaikan integral dari y berpangkat x dx dari 0 sampai 4 dengan metode Simpson yang bias banyak, di mana delta x-nya sama dengan 1. Jadi, kalau kita gambarkan, kira-kira akan seperti ini. Ya. Jadi, ini adalah fx. Lalu kemudian kurva di bawah fx ini
luasan di bawah kurva fx ini kemudian dibagi menjadi 4 bagian karena delta x-nya adalah 1 dari 0 sampai 4. Nah, untuk menyelesaikannya merunut ke persamaan 6.19, saya kira cukup gampang. Anda tinggal ingat kembali persamaan 6.19, Anda butuh nilai FA, Anda butuh nilai FB, Anda butuh sigma dari 4 kali sigma fxi yang ganjil, tambah 2 kali sigma fxi yang genap. Nah, artinya bahwa kemudian di persamaan 6.19 ini ada delta x per 3. Nah, delta x yang dari soal kita sudah tahu bahwa delta x-nya sama dengan 1, delta x per 3 itu adalah sepertiga, kemudian FA itu adalah E berpangkat 0, karena fx-nya di sini sama sebelumnya, di contoh sebelumnya fx-nya sama dengan E berpangkat x, sehingga pada saat FA berarti x sama dengan A, ya. Pada saat FA berarti pada saat X sama dengan A, sehingga di mana A itu adalah 0, maka E berpangkat 0, tambah FB itu adalah E, di mana B sama dengan 4, ya. Maka E berpangkat 4 ditambah 4 kali sigma dari fungsi bilangan ganjilnya, di mana dimulai dari 1 sampai 3, bilangan ganjil yang ada di antara 0 dan 4 itu adalah 1 dan 3. Sehingga 4 kali E berpangkat 1 tambah E berpangkat 3 ditambah 2 kali sigma dari fungsi bilangan genap yang antara 2 dan 4 itu yang genap cuma angka 2, ya. Sehingga kemudian bagian terakhir dari persamaan 6.19 itu adalah 2 kali E berpangkat 2. Kalau semuanya dijumlahkan, hasilnya akan diperoleh 53,8638 sekian. Nah, ini juga kalau misalnya kemudian karena nilai eksaknya kita sudah tahu, nilai penyelesaian analitiknya kita sudah tahu, maka kalau kita lihat persen kesalahannya, kita peroleh ini akan turun menjadi 0,5%. Coba kita bandingkan di contoh 4 sebelumnya, itu 5,917% yang menggunakan metode Simpson sepertiga. Lalu kemudian kalau menggunakan aturan Simpson sepertiga dengan banyak bias, persentase kesalahan akan turun menjadi 0,5%.